Geger puluhan baliho Anies dirusak. Nasdem mengatakan kita happy-happy aja. Kami pasang saat kedatangan calon presiden Pak Anies ke Jember kemarin. Kami sayangkan 20 banner itu dirusak oleh tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Untuk itu hari ini atas kejadian ini kami akan melaporkan kejadian ini ke Polres Jember. Kerusakannya seperti apa? Kerusakannya seperti ini, ada yang bahkan sudah dirobohkan sama sekali, ada yang dirobek, ada yang hilang separuh. Ya apa wajah orang Yaman dipajang di Surabaya? Orang Surabaya tidak kenal orang Yaman ini. Supaya apa dia dipajang di sini? Kalau orang Surabaya tadi mungkinlah dipajang di sini pemimpin. Ini siapa? Orang nggak kenal. Supaya apa wajah orang Yaman dipajang di Surabaya? Orang Surabaya tidak kenal orang Yaman ini. Supaya apa dia dipajang di sini? Kalau orang Surabaya tadi mungkinlah dipajang di sini pemimpin. Ini siapa? Orang nggak kenal. Bukan Anies Baswedan namanya kalau nggak bikin rame dengan pernyataan-pernyataan dia. Sejak dulu banyak statement Anies yang selalu jadi bahan pembicaraan. Bukan karena statement Anies itu mencerahkan banyak orang atau dia menciptakan terobosan-terobosan baru. Tapi justru karena pernyataan dia itu bertentangan dengan logika berpikir banyak orang. Ingat saja waktu masa kampanye Pilgub DKI di tahun 2017. Anies mengeluarkan gagasan-gagasan yang nyentrik seperti air hujan yang dialirkan ke tanah, rumah lapis sampai rumah DP 0 rupiah yang sampai sekarang nggak jelas itu. Dan lucunya gagasan Anies itu selalu nggak ada yang baru. Dia hanya mengkritik gagasan yang sudah dikerjakan oleh pemimpin sebelumnya. Terus Anies membuat gagasan antitesanya atau kebalikannya. Partai Nasdem ogah memikirkan adanya perusakan baliho bergambar calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan di Jember, Jawa Timur. Nasdem menilai hal itu hanya perlu memasang baliho baru dan tak perlu melaporkan pelaku ke jalur hukum. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengajak seluruh kader, pendukung serta masyarakat umum untuk menyambut pesta demokrasi dengan hati gembira tanpa permusuhan. Diberitakan sebelumnya puluhan baliho Anies Baswedan di beberapa titik kota Jember, Jawa Timur dirusak orang tidak dikenal. Baliho yang dirusak berjumlah sekitar 20 yang tersebar dari kota Jember hingga Bandara Noto Hadinegoro. Baliho Anies bertebaran tak berpartai, dananya dari mana? Pak Anies yang biasanya jarang terlihat baliho kini mulai bertebaran di mana-mana. Salah satu yang viral adalah ketika ada sebuah video yang memperlihatkan seorang pria warga Surabaya merasa kesal dan bingung dengan adanya baliho Anies di kota Surabaya. Baliho tersebut berisi foto Anies dengan ucapan minal aizin wal faizin. Dia tidak terima dan merasa kesal dengan adanya baliho Anies di sana. Dia mempertanyakan baliho Anies yang dia sebut orang Yaman. Menurut informasi, baliho tersebut sebenarnya terletak di Sidoarjo, bukan di Surabaya. Tapi baliho tersebut memang benar ada meski sudah tidak ada lagi saat ini. Setelah kemunculan di Sidoarjo, baliho Anies juga disoroti seorang netizen di Yogyakarta. Seorang netizen melalui akun TikTok menunjukkan kebingungannya terhadap baliho tersebut. Pada bagian atasnya terdapat tulisan minal aizin wal faizin diikuti nama Anies Baswedan di bagian bawahnya. Usai menyorotkan kameranya ke arah baliho tersebut, netizen itu secara perlahan mengarahkannya ke seberang jalan, yakni sebuah tanda markas polisi daerah istimewa Yogyakarta. Jujur mau tanya ini konsepnya gimana ya, tulisnya dalam caption unggahan tersebut. Ada hal yang bertolak belakang terkait ini, apakah Anies pasang baliho ini dalam kapasitas sebagai Anies pribadi atau gubernur DKI? Kalau sebagai gubernur DKI maka patut dipertanyakan kenapa gubernur dari DKI bisa pasang baliho dan ditebar di beberapa kota. Bukankah itu adalah kampanye terselubung? Yang kedua adalah anggaran untuk pasang baliho tersebut tidak murah. Dari mana datangnya dana tersebut? Dan kalaupun Anies pasang baliho dan memberi ucapan sebagai seorang pribadi tanpa embel-embel gubernur DKI, ini lebih mengundang pertanyaan. Dari mana uang tersebut? Anies sendiri tidak punya partai. Kalau Puan pasang baliho maka ada kemungkinan dana pasang baliho berasal dari partai. Begitu juga dengan Erlangga Hartarto yang merupakan ketua umum Golkar. Kalau Anies yang tanpa partai, artinya besar kemungkinan ada sponsor atau bohir yang mendukung hal ini kan? Bisa saja itu dari uang pribadi Anies, tapi kemungkinan adanya sponsor atau bohir tetap lebih masuk akal.
akal. Tinggal hitung saja jumlah total baliho dikali sekian rupiah, ini angka yang lumayan besar. Anies yang biasanya jarang terlihat baliho kini mulai bertebaran di mana-mana. Salah satu yang viral adalah ketika ada sebuah video yang memperlihatkan seorang pria warga Surabaya merasa kesal dan bingung dengan adanya baliho Anies di kota Surabaya. Baliho tersebut berisi foto Anies dengan ucapan minal aizin wal faizin. Dia tidak terima dan merasa kesal dengan adanya baliho Anies di sana. Dia mempertanyakan baliho Anies yang dia sebut orang Yaman. Menurut informasi, baliho tersebut